Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat penyuluh dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu lagi di dalam penyuluhan agama Kristen hari ini tanggal 19 September 2020. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu bagian di dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20. Ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20. Saya akan membacakan buat kita semua. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ayat 20, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Puji Tuhan. Pembacaan yang sungguh menguatkan iman kita. Dan melalui pembacaan itu saya akan membuat satu judul supaya Bapak Ibu Saudara bisa ingat dan gampang untuk mengingat, ya, yaitu kuasa Allah memberi keamanan. Saya ulang lagi, kuasa Allah memberi keamanan, ya. Dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa aman adalah hal penting yang diprioritaskan manusia pada masa kini. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut rasa aman. Ketika kita pergi keluar rumah, adakah keamanan untuk rumah yang ditinggalkan? Adakah keamanan untuk harta benda, properti, bahkan sampai kepada keamanan untuk diri sendiri? Banyak hal dalam hidup ini yang membuat manusia bertanya, siapakah yang bisa memberikan keamanan yang sempurna? Apakah ada keamanan untuk kita bisa menjaga keadaan kita? Nah, beberapa pertanyaan ini yang membuat mengapa kita harus belajar dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20 ini. Ya, kuasa Allah memberikan keamanan. Nah, manusia mendapatkan keamanan hanya melalui kuasa Allah. Bagaimanakah kuasa Allah memberikan keamanan kepada orang percaya? Kita akan melihat di dalam Lukas 10, 17 sampai 20. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa yakin bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yakin bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Kita melihat para murid Yesus adalah orang-orang yang sangat bersukacita sebab dalam praktik pelayanannya mereka berhasil mengusir setan. Mereka mengusir setan dari orang-orang yang dirasuknya, ya. Dan hal itu para murid dengan yakin berkata bahwa mereka memiliki kuasa dari nama Yesus, karena mereka percaya bahwa nama itu ketika mereka ucapkan, nama itu berkuasa, ya. Nama itu berkuasa untuk mengusir roh jahat. Tapi pada saat itu ketika mereka datang kepada Yesus, mungkin maksud mereka adalah mereka membuat sebuah laporan, "Tuhan, saya sudah mengusir setan. Kami menggunakan nama-Mu.
Nah mungkin Bapak Ibu Saudara ada semacam kebanggaan dalam diri para murid. Wah, sudah bisa menggunakan nama Yesus. Kemudian ketika mereka jumpa dengan orang yang kerasukan setan, mereka kemudian memanggil nama Yesus, berseru dengan nama Yesus. Kemudian orang yang kerasukan setan itu kemudian bisa dilepaskan. Dan mereka membuat sebuah peristiwa yang diingat oleh orang banyak. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, mungkin mereka mengharapkan pujian dari Yesus. Tapi justru kita melihat pada waktu itu Yesus kemudian menegur dengan kasih. Jangan bangga setan takluk kepada kamu, tapi banggalah namamu terdaftar di surga. Jadi kita melihat ada dua perbandingan. Yang pertama ada semacam kebanggaan hanya oleh karena kita bisa melakukan semua hal dalam nama Yesus. Tetapi bukan itu yang Yesus mau. Tapi kita bisa berbangga sebab kita dengan penuh keyakinan bahwa nama kita sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Bukankah itu yang lebih penting dalam hidup ini? Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Nama kita terdaftar di kerajaan surga. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang paling penting. Ketika kita mengetahui nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga, apalagi yang kita inginkan, apalagi yang kita mau dalam hidup ini. Bukankah tidak ada hal yang lain lagi yang kita inginkan? Itu sudah membuat kita bangga ya. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Yang kedua, yakin bahwa nama Yesus ada kuasanya. Siapakah orang di dunia ini yang memiliki nama selain nama Yesus yang memiliki kuasa? Tidak ada Bapak Ibu. Nama yang terbaik sekalipun, ketika kita menyebut nama itu tidak memiliki kuasa apapun. Tapi hanya satu nama di kolong langit dan di bumi ini dan di surga. Hanya satu nama. Itulah nama Yesus Kristus. Ketika orang menyebut nama Yesus, maka semua roh-roh akan takluk. Semua roh akan kalah. Oleh karena nama Yesus berkuasa. Nama Yesus di atas segala nama. Nama yang terbaik, terindah sekalipun di dalam dunia ini tidak akan mampu menandingi kuasa di balik nama Yesus itu. Bagi saya, ketika saya menyebut nama Yesus, maka hati saya ada damai. Ketika saya menyebut nama Yesus di dalam doa, maka saya akan mendapati kuasa. Ketika saya lemah, saya menyebut nama Yesus, maka nama itu memberi saya kekuatan yang baru. Ketika saya sakit, saya menyebut nama Yesus, maka nama itu memberi saya kesembuhan. Ketika saya berhadapan dengan masalah dalam pergumulan hidup, ketika saya berseru kepada satu nama, yaitu nama Yesus, maka nama itu memberi kepada saya kelegaan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkan saya, tetapi Tuhan akan menolong saya dalam setiap pergumulan saya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa nama yang Anda sebut itulah nama Yesus, adalah nama yang memiliki kuasa. Apapun yang saat ini Bapak Ibu pergumulkan, Bapak Ibu rasakan, mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan hidup, kesusahan hidup, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu bahwa nama Yesus itu memiliki kuasa. Sebut nama Dia dalam doamu. Jangan ragu-ragu menyebut nama Yesus dalam doa kita. Dalam nama Yesus, maka semua roh dalam dunia ini akan takluk. Semua masalah akan diselesaikan. Semua pergumulan akan diselesaikan oleh satu nama, itulah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Semoga melalui pertemuan kita yang singkat ini memberkati kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.